Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi kelompok kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Cantika Zulfa Firda Nurjana absen 8, Doni Darmawan absen 9, Dwi Indah Ainunisa absen 10, Dwi Lutfiatul Janah absen 11, Emilia Vika Azara absen 12, Indah Mayanti absen 13, Fahreza FK absen 14. Kingdom Monera adalah salah satu kelompok makhluk hidup yang anggotanya adalah organisme prokaryotik. Dalam klasifikasi 5 kingdom, satu-satunya kingdom yang memiliki anggota organisme prokaryotik hanya Kingdom Monera. Sedangkan 4 kingdom yang lain memiliki anggota organisme eukaryotik. Apa yang dimaksud prokaryotik? Prokaryotik adalah organisme yang sel-selnya tidak memiliki membran inti sel, artinya substansi genetiknya tidak terlindungi oleh membran. Anggota Kingdom Monera terdiri atas kelompok bakteri dan cyanobacteria. Dari kelompok bakteri ada bakteri eubakteri atau bakteri yang sesungguhnya dan archaeabacteria atau bakteri purba. Sehingga biasanya dalam penyebutannya Kingdom Monera sering disebut dengan kelompok bakteri saja. Terima kasih. Ciri-ciri Kingdom Monera. Yang pertama adalah seluruh organisme dalam kelompok ini bersifat uniseluler atau tubuhnya terdiri hanya atas satu sel. Artinya sebuah sel itu adalah suatu individu organisme. Selanjutnya ciri yang kedua ini merupakan ciri utama dari kelompok Monera atau bakteri adalah prokaryotik atau sel tidak memiliki membran inti sel atau membran nukleus. Ditayangkan tentang gambar sebuah sel bakteri di mana di situ materi genetik dalam hal ini DNA atau ADN asam deoksiribonukleat telanjang dalam bentuk benang-benang DNA tidak diselubungi oleh membran. Oke, silakan melanjutkan apa itu ciri-ciri Kingdom Monera. Ciri yang ketiga adalah memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun oleh senyawa utama berupa peptidoglikan. Peptidoglikan ini merupakan senyawa utama penyusun dinding sel bakteri. Selain ada senyawa-senyawa lain, yaitu dari kelompok karbohidrat, protein, maupun lemak. Berdasarkan struktur dinding selnya, bakteri dikelompokkan menjadi 2 macam kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah kelompok bakteri yang dinding selnya memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Dan sebaliknya, bakteri gram negatif adalah kelompok bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Dalam pengamatan dengan penggunaan pewarnaan gram, apa itu pewarnaan gram? Pewarnaan gram itu salah satu teknik mewarnai bakteri. Maka, bakteri gram positif akan menunjukkan warna ungu atau biru keunguan, sedangkan bakteri gram negatif akan menunjukkan warna merah. Ciri kelompok Monera yang keempat adalah memiliki ukuran yang mikroskopis. Jadi, pada umumnya kelompok Monera atau bakteri itu memiliki diameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Meskipun ada beberapa jenis bakteri khusus memiliki diameter hampir 0,5 mm. Contoh bakteri berukuran besar misalnya Dio margarita, kemudian Epulopiscium faeciselsoni, ukurannya kurang lebih setengah milimeter dan 0,75 mm. 5 ciri-ciri Kingdom Monera berbentuk variasi. A.
bisa memiliki bentuk 1. Basil atau batang, 2. Kokus atau bulat, 3. Spirillum atau spiral. B. Bentuk perpaduan. A. Koko basil atau antara bulat dan basil. B. Vibrio atau seperti tanda koma. 6. Ciri-ciri Kindomonera: hidup dalam bentuk sel tunggal maupun membentuk agregat atau kumpulan. Bakteri bentuk Vibrio dan Spirillum umumnya berbentuk sel tunggal, sedangkan bakteri yang berbentuk basil dan kokus ada yang berupa sel tunggal maupun agregat. Bentuk agregat bakteri kokus 1 monokokus adalah berbentuk bulat tunggal atau hidup sendirian. Contoh Chlamydia trachomatis dan Chlamydia pneumonia. 2. Streptococcus adalah bakteri berbentuk bulat bergandengan membentuk rantai. Contoh Streptococcus mutans dan Streptococcus pyogenes. 3. Tetracoccus, bakteri-bakteri bulat berkelompok 4-4. Contoh Micrococcus tetragenus, Pediococcus cerevisiae. 4. Diplococcus adalah bakteri bulat bergandengan 2-2. Contoh Streptococcus pneumoniae. 5. Staphylococcus adalah bakteri berbentuk bulat bergelombol seperti buah anggur. Contoh Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis. 6. Surkina. Surkina adalah bakteri berbentuk bulat yang berkelompok membentuk susunan atau kubus. Contoh Sargina lutea dan Thiosargina rosea. Bentuk agregat bakteri basil. 1. Monobasil adalah bakteri berbentuk batang tunggal. Contoh Salmonella typhi. 2. Escherichia coli. 2. Diplobasil adalah bakteri bentuk basil bergandengan 2-2. Contoh Moracella lacunata. 3. Streptobacil, bakteri berbentuk batang bergandengan membentuk rantai. Contoh Streptobacillus moniliformis. 7. Ciri-ciri Kindomonera habitat bervariasi. Bakteri cenderung subur pada lingkungan yang lembab dan basah. Pada suhu sekitar 25-30 derajat Celcius, beberapa bakteri mampu hidup pada lingkungan dengan kondisi yang sangat ekstrim. Misalnya, terlalu asam, basah, panas, dingin, asin, manis, ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Tentang macam-macam bakteri berdasarkan cara hidupnya. Macam-macam bakteri berdasarkan cara hidupnya dibagi menjadi 2, yaitu 1 heterotrof dan yang kedua adalah autotrof. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Heterotrof atau biasa disebut dengan konsumer adalah kelompok bakteri yang mendapatkan makanan berupa senyawa organik dari makhluk hidup lain, baik dari makhluk hidup yang masih hidup atau makhluk hidup yang sudah mati. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri karena tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Bakteri heterotrof memiliki 3 sifat, yaitu 1. Saproba atau biasa disebut pengurai, yang kedua adalah parasit, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Selanjutnya kita membahas autotrof. Autotrof adalah bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Bakteri autotrof memiliki 2 sifat, yaitu 1. Fotoautotrof dan yang kedua adalah kemoautotrof. Fotoautotrof artinya dia membuat makanan dengan memanfaatkan energi cahaya, dan yang kedua adalah kemoautotrof. Kemoautotrof adalah artinya dia memanfaatkan energi kimia untuk membuat makanan sendiri. Kita bahas dari sifat heterotrof, yaitu 1. Saproba atau pengurai adalah salah satu sifat heterotrof yang memiliki beberapa contoh bakteri. 1. Escherichia coli atau bakteri ini hidup dalam tubuh manusia sebagai pengurai sisa makanan di usus besar. Yang kedua adalah sel Vibrio dan sel fascicula, yaitu bakteri pada tanah yang menguraikan selulosa di tanah. Biasa digunakan sebagai kompos. Yang ketiga adalah Clostridium botulinum atau saproba pada makanan basi atau makanan kaleng. Banyak ditemukan di makanan kaleng yang sudah basi.
Yang keempat adalah Aerobacter aerogenes atau saproba di dalam usus besar vertebrata. Yang terakhir atau yang kelima adalah Lactobacillus casei, digunakan dalam proses pembuatan keju. Selanjutnya adalah bakteri heterotrof. Yang kedua adalah parasit, adalah bakteri yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Pada umumnya bersifat patogen. Beberapa bakteri patogen bersifat oportunis, artinya bisa menimbulkan penyakit ketika sistem pertahanan inangnya melemah. Ketika sistem pertahanan inang melemah, contohnya adalah bakteri Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Yang kedua adalah Rhinobacterium diphtheriae atau penyebab penyakit difteri. Selanjutnya kelompok bakteri heterotrof. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, adalah bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain, tapi juga memberikan keuntungan bagi organisme pasangannya simbiosisnya. Contohnya adalah Rhizobium leguminosarum atau hidup pada akar kacang-kacangan atau Leguminosae yang membantu dalam pengikat nitrogen oleh akar tanaman. Yang kedua adalah Escherichia coli, hidup di dalam usus besar manusia. Dia menguntungkan bagi manusia karena membantu menguraikan sisa pencernaan dan produksi vitamin K. Sedangkan dia diuntungkan karena mendapatkan media dan bahan makanan. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof memiliki dua sifat, yaitu satu, fotoautotrof, dan yang kedua adalah kemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara memanfaatkan energi cahaya. Memiliki pigmen fotosintetik, yaitu bakterioklorofil yang membuat pigmen warna hijau, bakteriohodopsin membuat warna merah, dan karoten membuat warna oranye, dan bakteriopurpurin memiliki contoh yaitu Rhodopseudomonas, 2 Rhodopspirillum, ketiga Triocystic, yang keempat Triospirillum, yang kelima Chlorobium. Yang kedua adalah kemoautotrof. Kemoautotrof adalah bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara memanfaatkan energi kimia, yaitu adalah Cladotric leptotric. Yang kedua adalah Triobacillus trioxidan. Yang ketiga adalah Nitrosomonas nitrosococcus, dan yang terakhir adalah Nitrobacter. Terima kasih. Setelah mengenal apa itu Kingdom Monera dan juga seperti apa ciri-cirinya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang detail struktur bakteri yang kecil dan bersel satu itu. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Oke, jadi yang pertama ada dinding sel. Pada kebanyakan bakteri, dinding sel dikelilingi oleh lapisan lengket, yang kalau tebal disebut kapsul, sementara kalau tipis disebut dengan lapisan lendir. Selanjutnya, di bagian permukaan sel terdapat struktur bernama fimbria yang lebih pendek dan juga berjumlah banyak. Kemudian ada pili yang lebih panjang serta jumlahnya tidak sebanyak fimbria. Struktur berikutnya adalah flagel yang di setiap bakteri jumlah dan posisinya berbeda-beda. Kemudian struktur selanjutnya di sebelah dalam dinding sel adalah membran sel atau membran plasma, dan ada struktur yang terbentuk dari lekukan membran sel yang disebut mesosom. Lalu di sebelah dalam membran sel terdapat sitoplasma yang di dalamnya terdapat pusat sel yang disebut nukleoid yang mengandung DNA. Selain itu di sitoplasma juga terdapat ribosom, plasmid, granula penyimpanan, dan pada beberapa bakteri tertentu, di sitoplasmanya terdapat vakuologas, klorosom, dan juga endospora pada keadaan lingkungan tertentu. Oh iya, tahukah kalian bahwasanya berdasarkan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Atrik, merupakan bakteri yang tidak memiliki flagel. 2. Monotrik, merupakan bakteri yang hanya memiliki satu flagel di salah satu ujung selnya. 3. Amfitrik, merupakan bakteri yang memiliki flagel di kedua ujung selnya. 4. Lovotrik, merupakan bakteri yang memiliki sekumpulan flagel di salah satu ujung selnya.
5. Peritrik merupakan bakteri yang memiliki flagel di seluruh permukaan selnya.